Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat profesional Indonesia. Dalam sesi ini saya akan menghantarkan sebuah proses yang cukup bagus ya, seminar. Yang pertama adalah tentang merubah budaya. Nah, merubah budaya ini sangat penting sekali karena sampai Presiden mengingatkan kalau mau maju harus merubah cara kerja kita. Nah, untuk melengkapi apa itu yang namanya budaya kerja, saya hadirkan seorang doktor yang punya pengalaman banyak dan punya hasil tesis doktornya adalah mengenai budaya-budaya kerja seperti itu. Nah, siapa dia? Adalah Dr. Ahmad Sofyan Ruhi. Nah, dia adalah seorang sangat mendalami dunia organisasi dan pengembangan SDM. Mari kita simak bersama-sama apa penutur dia untuk hal ini. Monggo. Baik, Pak Kus, selamat pagi Pak Irham Dilmi, selamat pagi Pak Sumaryono. Sempat ketemu lagi kita. Pak Irham itu lama sekali dulu dengan Prinoto Widigdo, ya masih sekarang udah lagi ya. Nah, Pak Kus, ini terus terang aja topiknya. Suara saya bisa masuk ya, dengar ya? Apa? Kus, suara saya masuk ya? Masuk Pak, suara. Ini terus terang aja, topiknya ini berat sekali. Tadinya saya, waduh, ini bisa ngejeblosin saya nih. Ya. Jadi sesuatu yang sangat berat. Iya. Saya, waktu saya direktur SDM 12 tahun di 3 perusahaan, ini sesuatu yang, bidang yang saya rasakan paling berat sekali. Ya, nanti saya cerita mengapa. Kemudian karena apalagi yang akan disentuh ini pemerintah. Tahun 2007 sampai 2010 saya itu ikut terlibat di proses awal yang namanya reformasi birokrasi. Itu Kementerian PAN dan RB itu kantor saya sehari-hari. Saya juga terlibat membantu menyusun sistem penggajian PSN, tunjangan kinerja dan sebagainya. Lalu juga membantu Setnek, Sekretariat Presiden, lalu beberapa kementerian, lembaga, Polri, ya, Polri 2 tahun sempat bantu Kejagung juga di reformasi birokrasi. Jadi saya paham sekali apa yang dilakukan. Tujuannya adalah melakukan reformasi yang ujung-ujungnya ada perubahan di dalam budaya. Ya. Nah, tetapi saya sejak 2010 saya tidak lagi terlibat. Kadang-kadang saja sedikit-sedikit ya. Nah, kalau kita bicara budaya ini justru kalau ini mulai populernya 90-an, pertengahan 90-an dan sebagainya, tapi mulai tahun 2000 banyak jadi topik bahasan. Lalu sayangnya walaupun kalau kita jalan lihat mari kita pertahankan budaya bangsa kita. Slogannya, bannernya menggambarkan orang pakaian adat, tari-tarian dan sebagainya. Masih banyak pemahaman bahwa yang dimaksud budaya itulah kesenian, kebudayaan seperti itu. Karena dalam konteks ini yang kita maksud adalah lebih banyak kepada pola pikir, sistem nilai, sikap dan perilaku yang secara sadar atau tidak sadar itu diperlihatkan, ditunjukkan saat kita berada dalam lingkungan organisasi dan bekerja sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya. Ya, jadi bagaimana kita lihat orang melaksanakan tugas-tugasnya, kewajibannya sesuai dengan yang diberikan padanya, lalu bagaimana mereka berinteraksi antar sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan dan sebagainya. Bagaimana perlakuan itu, sikapnya dalam bekerja, dalam berhubungan itu, dalam berinteraksi. Itu juga karakteristik dari suatu budaya organisasi. Ya. Lalu kemudian yang paling menolong adalah bagaimana mereka berhadapan dengan konsumen kalau di perusahaan, ya, dengan konsumen, dengan penerima pelayanan. Apakah konsumen itu merasa diperlakukan sebagai raja, customer is king? Ya. Nah, kalau kita bicara pemerintahan, apakah rakyat yang dilayani itu merasa dilayani dengan baik dan sebagainya? Ya, dari situ bisa kita lihat. Dan macam-macam lagi ciri-ciri khasnya. Ya. Nah, ini dari situ saja kalau kita waspada, kita masuk dalam satu organisasi, institusi,
begitu kita dilayani di resepsi, kita bilang, kita langsung, oh ini budayanya seperti apa. Kalau kita masuk ke dalam lagi dan sebagainya, kita langsung bisa merasakan. Ya. Dengan mudah kita bisa bedakan. Nah, dalam hal ini saya pernah dulu seringkali ya, bukan pernah bicara. Nah, kalau suatu budaya organisasi dianggap punya budaya yang sakit dalam tanda petik atau yang lemah, itu kira-kiranya apa? Secara gurau saya gunakan istilah-istilah yang gurau saja. Ya. Saya bilang yang pertama itu ada beberapa demam di dalamnya. Demam pertama itu demam MBA. Tapi bukan Master of Business Administration, tapi memble aja. Jadi ya memble, nggak ada inisiatif, nggak ada apa, semua ya begitulah gitu. Ya. Itu MBA, ya, MBA. Yang kedua itu adalah EGP. EGP itu apa? Emangnya gua pikirin. Begitu terjadi sesuatu masalah di mana-mana, ya bukan tugas gue, tugas yang lain dan sebagainya. Itu demam yang kedua, ciri yang kedua. Ya. Yang ketiga kemudian adalah semua menggemar lagu itu dangdut, namanya terlena. Ya, kenapa terlena? Itu adalah indikasi dari mereka merasa di zona nyaman. Terakhir dalam perusahaan terakhir yang saya jadi komisaris utama, komisaris independen, komisaris utama. Semuanya berada dalam zona nyaman. Saya udah kesal sekali, tapi karena saya bukan direksi, saya adalah komisaris, ya, sulit sekali. Ya. Jadi, semua merasa di comfort zone, akibatnya itulah terjadi. Perusahaan itu terjun bebas. Karena merasa zona nyaman, semua sudah nikmat. Ya. Gaji tiap tahun harus naik, melebihi UMR dan sebagainya, tetapi sales turun terus dan sebagainya. Nggak ada urusan, bukan urusan kami. Ya, kalau soal perusahaan itu rugi itu urusan direksi. Ya, itu kami adalah punya hak mendapatkan jasa, mendapatkan uang jasa, produksi, mendapatkan kenaikan dan sebagainya. Itu sudah ciri khas dari budaya, dari kultur yang begitu kita katakan dia sangat unproductive, ya. Kalau Pak Kus bilang inefficient, buat saya efektif dulu, baru inefficient. Ya. Jadi banyak sekali indikator-indikator dari sebuah organisasi atau perusahaan yang kita bilang ini budayanya sakit. Termasuk di dalamnya adalah yang disebut tadi yang birokratik itu, ya. Kalau birokrasi memang itu adalah pengertiannya sebuah organisasi yang piramidal. Ya, banyak level di sana. Banyak dalam struktur yang banyak lapisan-lapisan. Nah, seperti pemerintah sekarang, Presiden Jokowi ingin di eselon itu dihapuskan untuk dalam rangka menciptakan yang organisasi struktur yang disebut flat, rata. Nah, di dalam banyak dunia usaha, di perusahaan-perusahaan itu flat itu sudah menjadi umum, tapi juga tergantung pada jenis industrinya. Dalam manufacturing biasanya levelnya banyak, karena saya banyak di manufacturing, ya. Dari mulai pabrik ban sampai pabrik baja, ya. Itu ada level, tapi industri yang jasa termasuk perbankan itu bisa flat. Nah, Pak Presiden minta ada organisasinya flat. Nah, saya nggak tahu, tapi apakah organisasi flat itu juga didukung oleh sikap mental yang berubah? Ya, ini juga kita tidak tahu. Faktanya waktu struktur reformasi birokrasi, kita mati-matian kita merubah sistem penggajian, dan juga sudah dengan evaluasi jabatan dan sebagainya, lalu ada tunjangan kinerja. Apakah ada efeknya kepada sikap dan perilaku? Ini yang masih harus diteliti. Ya, saya dengan webinar seperti ini kita nggak bisa bicara dengan fakta dan data, agak sulit. Ya. Nah, saya lanjut dulu. Bagaimana perubahannya? Nah, waktu tahun 2008, waktu itu saya sedang membantu Kejaksaan Agung sebenarnya dalam rangka rencana reformasi birokrasi. Tapi kemudian saya diminta oleh Kapolri yang baru, Pak Bambang Hedarso. Saya datang, kita ngobrol di kantor, tolong bantu kita melakukan reformasi birokrasi. Terus kita ngobrol tentang perubahan budaya. Terus saya katakan pada beliau, saya sebutnya Mas, ya. Saya bilang, Mas, ini untuk merubah budaya itu perlu minimum 5 tahun kalau saya lihat di perusahaan, nggak bisa 2 tahun. Tapi kemudian beliau bilang, ya paling sedikit kita mulailah, katanya. Saya harapkan nanti penggantinya akan meneruskan. Ya, Oke, kalau begitu kita mulai. Baik. Oleh karena itu Kejaksaan Agung saya izin, saya tinggalkan, saya full di Polri, sambil juga di Kementerian PAN. Kita macam-macam kita lakukan di Polri 2 tahun, ya, dengan quick win, segala macam, termasuk usulan tunjangan kinerja itu. Nah,
Nah, apakah seluruhnya sekarang sudah berubah budaya? Silakan juga menilai. Ya. Tapi itu sudah sudah dimulai saat itu. Ya. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa perubahan budaya ini memerlukan waktu yang lama. Oh ya, ada dua metode yang kita lakukan di perusahaan. Ya. Pertama, itu banyak perusahaan-perusahaan yang memungut dari rekomendasi konsultan-konsultan dari Barat, dari Amerika. Yang mereka lakukan pertama adalah menyepakati set atau seperangkat nilai. Nilai rata-rata 5 buah. Ada singkatan yang bagus-bagus namanya singkatannya 5 buah. Nilai-nilai kami adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Lalu kemudian disosialisasikan. Pakai slogan, pakai banner, pakai macam-macam dan sebagainya. Visi kami, misi kami, nilai-nilai kami. Ya. Seperti itu, ritual. Setiap kali ada acara dibacakan ritual-ritual. Tapi kemudian setelah 5 tahun, 4 tahun, ya gitu-gitu aja. Tidak lebih dari ritual. Tapi perusahaan-perusahaan yang kita lihat yang sangat berhasil, itu salah satunya, mungkin salah 2, salah 3 dan sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen Japanese management style. Ya. Mereka terapkan dari shop floor, dari lantai dasar, di tempat kerja di pabrik, dengan total quality management dan sebagainya, Gemba, Kaizen dan sebagainya. Itu diterapkan betul-betul. Saya terlibat banyak dalam hal itu. Jadi saya juga pernah jadi ketua pembina untuk TQM. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat justru yang serius sekali pimpinannya. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kalau saya diminta bantuan dari perusahaan, termasuk dulu saya waktu direktur di Indofood, di Semen, di Mercedes, itu kalau kita bicara culture, saya tanya Presdir, serius nggak? Serius nggak melaksanakan? Karena ini memerlukan betul-betul komitmen, bukan komat kamit dari direksi, tapi komitmen betul. Komit betul bahwa akan dilaksanakan dan diberi contoh. Ya. Memberi contoh, orang nomor 1 yang memberi contoh. Dan salah satu yang kita bisa lihat contoh terbaik adalah yang dilakukan oleh Pak Yonan. Ignatius Yonan di PT Kereta Api waktu beliau. Saya sempat bantu 2009-2010 saya waktu beliau masih dirut kereta api, saya bantu di sana. Dan terlihat sekali perubahannya, kita lihat sampai sekarang. Itu salah satu contoh. Ya. Awal tahun 90 itu di Pegadaian dulu, lupa namanya, saya kenal baik juga. Ya. Pegadaian berubah total. Tapi kereta api, ya, itu kelihatan sekali kan sampai sekarang. Ada masih dilanjutkan oleh penerus-penerusnya Pak Yonan. Jadi diperlukan seperti itu. Komitmen dari pimpinan puncak orang nomor 1. Tidak hanya bisa semboyan-semboyan, bikin buku, manual dan sebagainya. Nah, ini mohon maaf saya jadi keluar unek-unek saja. Kesempatan. Gak apa-apa. Karena ini pengalaman saya seperti itu. Jadi poin saya adalah berubah budaya setelah kita melakukan general check up, pakai konsultan, diperiksa apa yang harus dirubah dan dikaitkan dengan vision dulu. Vision lalu strategi, ya. Seperti juga McKinsey bilang ada 7S itu, structure, strategi, structure, lalu shared values dan sebagainya. Ya, juga para pakar strategi bisnis, strategi, ya, lalu structure, lalu ada shared values, ya, budaya diterapkan. Nah, kaitkan dengan vision mau kemana? Apakah budaya sekarang masih tepat atau tidak? Ya, kalau ternyata sudah tidak tepat, harus diobrak-abrik, dirubah, gitu. Change. Ya. Ini pekerjaan yang paling besar, Kalau orang nomor 1-nya tidak komit, cuma komat kamit, saya lebih baik saya tidak maju. Ini saja dulu yang saya bisa sampaikan Pak Kus ya. Boleh. Karena